Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam ini kelanjutan dari materi asam basa kemarin. Karena asam ditambah dengan basa, jadi reaksi asam dengan basa itu menghasilkan garam dengan air ya. Jadi ini masih ada kaitannya. Oke. Jadi hidrolisis dari kata hidro itu kan kita tahu, hidro artinya air, lisis itu adalah penguraian. Jadi hidrolisis adalah reaksi penguraian oleh air. Dan salah satu zat yang dihidrolisis adalah garam. Jadi di sini adalah hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh air ya. Pada hidrolisis garam, ion positif atau kation dan ion negatif atau anion dari garam akan bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Jadi kalau ada garam ditambah dengan air, dia akan berubah menjadi asam atau basa asalnya. Ini khususnya asam dan basa lemah, hanya yang lemah saja. Jadi konsep hidrolisis di sini, larutan garam yang dapat terhidrolisis adalah garam-garam yang dibentuk dari asam dan basa dengan salah satu atau keduanya bersifat lemah. Jadi bisa basa lemah atau asam lemah. Jadi yang kuat tidak bisa terhidrolisis. Jadi diingat-ingat ya, garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya di sini adalah NaCl. Ya. Kenapa NaCl ini ya? NaCl coba kita sejarah dulu. NaCl ini adalah reaksi penetralan. Reaksinya yaitu jadi NaCl ini terbentuk reaksi antara HCl dan NaOH menjadi NaCl plus air. Jadi asam ditambah basa menghasilkan garam plus air. Di sini kita tahu HCl bahaya, NaOH bahaya. Pada konsentrasi yang sama, volume yang sama, kalau kita campur jadi NaCl yang tidak bahaya, bisa kita konsumsi, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apabila NaCl direaksikan dengan air, otomatis dia hanya menjadi ion Na+, Cl- dan air atau H2O. Jadi tidak terhidrolisis, tidak kembali ke bentuk asam atau basa asalnya karena dia bersifat kuat. Bayangkan kalau NaCl terhidrolisis, itu bahaya sekali. Karena NaCl di rumah kita sebagai garam dapur, kalau kita larutkan air jadi HCl dan NaOH kan bahaya sekali. NaCl, NaOH ini bersifat korosif kan, dia mudah melepuh juga kalau kena kulit, bahaya. Jadi tidak terhidrolisis. Jadi NaCl kita tambah ke air hanya menjadi ion, terurai menjadi ion Na+ dan Cl- ya. Untuk pH tetap yaitu pH-nya 7. Yang kedua yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat kalian harus tahu dulu asam kuat itu apa aja. Yuk, asam kuat itu ada HCl, ada asam nitrat, HNO3, kemudian ada asam sulfat, H2SO4, ada HClO4, asam perklorat, kemudian ada HI, asam iodida, ada HBr, asam bromida, dan masih banyak yang lain ya. Kemudian untuk basa lemah biasanya itu kita kenalnya adalah amonia ya. Jadi amonia NH3 atau NH4OH. Jadi amonium hidroksida. Jadi amonia itu adalah wujudnya gas. Kalau dia dilarutkan dalam air menjadi amonium hidroksida ya. Di sini contohnya yaitu NH4Cl. NH4Cl. Jadi reaksi asam basanya yaitu HCl dengan NH4OH, jadi HCl asam kuat, NH4OH nya adalah basa lemah, dia menjadi
garamnya yaitu NH4Cl plus air. Jadi di sini otomatis yang kuat lebih menang, ya kan? Menang, maka garam ini sifatnya asam. Kemudian reaksi dengan air, NH4Cl ditambah dengan air, dia menjadi terhidrolisis. Yang lemah terhidrolisis jadi NH4OH. Jadi NH4 plus dengan air dia menjadi NH4OH, kembali ke bentuk lemahnya yaitu basa lemah. Plus ion klorin ya, ion Cl- ya, ditambah dengan H2O. Jadi untuk yang kuat tidak kembali, hanya menjadi ion saja. Maka di sini termasuk terhidrolisis sebagian. Karena dari asam kuat, otomatis pH-nya kurang dari 7 karena sifatnya asam. Oke, untuk pH larutannya yaitu H+. Cara mencari H+ nya yaitu akar Ka dikalikan dengan M. Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan M adalah konsentrasi dari garam ya. Karena di sini yang lemah adalah basanya, maka Ka itu bisa diganti dengan Kw per Kb. Jadi di sini Kw adalah konstanta ionisasi air ya, tetapan ionisasi air yaitu 10 pangkat min 14. Di sini untuk Kb-nya tergantung basa lemahnya ya, dikalikan konsentrasi. Untuk valensinya sih ini biasanya jumlah dari H+ atau OH-nya. Oke. Kemudian contoh soalnya di sini, tentukan pH larutan garam NH4Cl 0,1 m jika nilai Kb NH3 atau NH4OH ya, NH3 ini 10 pangkat min 5. Oke, berarti yang karena dia NH4Cl, dia berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka dia sifatnya asam, maka H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb kali M. Di sini Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasinya adalah 0,1. Sedangkan H+-nya di sini kan 1 ya, HCl. Oke. Maka 10 pangkat H+-nya 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5, min log H+ ya. Kemudian jadi pH larutan garam adalah 5. Yang ketiga yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Contohnya adalah natrium cyanida. Reaksi asam basanya adalah HCN, asam cyanida. Ini adalah asam lemah ditambah dengan NaOH basa kuat menjadi natrium cyanida NaCN plus H2O. Apabila ini terhidrolisis dengan air, NaCN ditambah dengan H2O, maka dia menjadi HCN yang lemah yang terhidrolisis. Jadi dia kembali ke bentuk asalnya yaitu HCN ditambah dengan ion Na plus air. Nah, terhidrolisis sebagian. Karena yang kuat adalah basa, maka pH larutan lebih dari 7, sifatnya basa ya. Untuk pH larutannya yaitu karena dia basa, maka kita pakai OH-. OH- adalah akar Kb dikalikan dengan M atau konsentrasi garam. Kb itu sama dengan Kw per Ka. Nah, jadi OH- sama dengan Kw per Ka dikalikan M ya, dikalikan konsentrasi. Jadi POH adalah min log OH-, pH-nya adalah 14 min POH. Jadi gampang sekali, langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan pH larutan garam CH3COONa 0,2 m jika Ka CH3COOH adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, jadi CH3COOH itu adalah asam cuka. Jadi asetat ya. Nama lainnya asam asetat, asam etanoat, atau kita kenal di kehidupan sehari-hari adalah asam cuka. Jadi pH larutan garam natrium asetat. Otomatis OH- sama dengan Kw per Ka dikalikan M. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan
0,2. Kita coret aja ya duanya, bisa totalnya OH-nya adalah 10 pangkat min 5, maka pOH-nya adalah 5. Kalau pOH-nya 5, maka pH adalah 14 dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Oke, gampang banget ya. Kemudian yang terakhir yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ini lemah. Otomatis, nah kita coba contoh, akan kembali ke asalnya. Kita coba ya. Contohnya adalah NH4CN. Ini reaksi asam basanya adalah HCN plus NH4OH, yaitu menjadi NH4CN plus air. Reaksi airnya yaitu NH4CN ditambah dengan H2O. Karena dia dari asam lemah dan basa lemah, maka dia kembali ke asalnya semua. Berarti NH4OH plus HCN ditambah dengan H2O. Jadi kembali semua ke asal. Maka namanya terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Untuk pH larutan tergantung besarnya Ka atau Kb. Kalau besar Ka maka kita pakai H+, kalau Kb kita pakai OH-. Untuk pH larutannya untuk H+, jadi kalau Ka-nya lebih besar maka kita H+ akar Ka per Kb kali Kb. Kalau yang besar adalah Kb maka OH- sama dengan akar Kb per Ka dikalikan Kb. Itu aja. Jadi kita tidak melihat konsentrasi tapi kita melihat Ka dan Kb nya. Karena lemah-lemah ya, hidrolisis sempurna. Ini contoh soalnya. Tentukan pH larutan amonium sianida NH4CN jika KaHCN 10 pangkat min 6 dan Kb NH3 10 pangkat min 5. Oke, kalau kita lihat lebih besar mana ini antara asam atau basanya? 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 5. Oke, ayo. Terserah sih sebenarnya. Kalau kita pakai Ka harusnya ini, Bu, apa bisa? Harusnya ini kan lebih besar Kb ya. Kita pakai OH-. Kita pakai OH-. Tapi misalnya kita pakai Ka itu pun sebenarnya bisa. Langsung aja. Kalau kita pakai Ka sama dengan H+ sama dengan Ka di atas 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 14. Oke, hasilnya 10 pangkat min 7,5 15 ya, 10 pangkat, maka pH-nya 7,5. Kalau kita pakai OH- nanti hasilnya sama, karena pH itu adalah 14 dikurangi pOH, jadi sama hasilnya. Tuh, oke, terima kasih. Jadi dipelajari dulu ya, nanti apabila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan di grup kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.